Jangan terlalu husnuzon dengan pikiran Anda, dengan akademis dan kepintaran Anda. Anda perlu merujuk, melihat, membaca keterangan orang-orang terdahulu. Ya, maka orang-orang yang terlalu husnuzon dengan pendapat sendiri, alias orang-orang yang merasa pintar, biasanya akan memunculkan pendapat-pendapat aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kitab Intisari Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dalam edisi Arabnya berjudul Al-Wajiz fi aqidati salafis salih ahli sunnah wal jamaah, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Malam ini insyaallah kita memasuki bagian akhir dari buku ini dengan judul Syurut wa Dhawabit ad-da'wati ila aqidati ahli sunnati wal jamaah. Beberapa persyaratan-persyaratan penting serta rambu-rambu penting di dalam berdakwah kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam pembahasan ini, penulis mengajak kita mengkaji dua poin. Pertama adalah syurutud dakwah, syarat-syarat dalam berdakwah. Lalu yang kedua adalah dhawabitud dakwah, rambu-rambu dan kaedah-kaedah dalam berdakwah. Tentu jamaah sekalian, dakwah yang dimaksudkan adalah dakwah kepada akidah as-salafis salih. Penulis berkata, "I'lam akhil muslim anna ad-da'wata ila aqidati as-salafis salih ahli sunnati wal jamaah la takunu illa bi thalathati syurut." Beliau mengatakan bahwa dakwah ahli sunnah wal jamaah mensyaratkan tiga hal penting. Jadi dakwah ahli sunnah wal jamaah menuntut tiga syarat yang sangat penting. Dengan tiga syarat inilah satu dakwah dinamakan dakwah salafus saleh. Sehingga apabila ketiga syarat atau salah satu dari tiga syarat
tidak terpenuhi dalam satu dakwah, maka dakwah tersebut tidak dinamakan dakwah salafus saleh. Yang pertama adalah salamatul mu'taqad. Syarat pertama dalam dakwah salafus saleh adalah salamatul mu'taqad. Ini syarat yang pertama. Memiliki akidah yang lurus. An yakuna i'tiqaduna muwafiqan li'tiqadi salafi hadhihi al-ummati as-salih fi tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma'i was-sifat wa fi sa'iri masail al-i'tiqad wa abwab al-iman. Maksudnya kata beliau bahwa dakwah kaum salafus saleh itu dibangun di atas akidah yang lurus. Akidah yang lurus dengan pengertian sesuai dengan akidah kaum salafus saleh, sesuai dengan akidah kaum sahabat, begitupun dengan tabi'in, begitupun dengan tabi'it tabi'in. Kesesuaian yang pertama adalah kesesuaian dalam masalah tauhid. Karena Anda tahu jamaah sekalian, akidah ini memiliki cakupan yang sangat luas. Cakupan terpenting dalam akidah adalah tauhid. Lalu di sini beliau mengatakan, akidah yang lurus ditinjau dari aspek tauhid haruslah memiliki tauhid yang lurus dalam 3 kategori. Tauhid uluhiyahnya harus lurus, kemudian tauhid rububiyahnya harus lurus, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifatnya pun harus lurus. Jadi kalau 3 tauhid ini telah lurus, lurus dalam arti kata sesuai dengan akidah dan tauhid kaum salafus saleh. Jadi standar lurus itu bukan kata guru-guru. Standar lurus itu bukan kata para habaib, para asatidz, para kiai. Tapi standar lurus itu adalah sesuai dengan jejak dan keyakinan kaum salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Jemaah sekalian yang saya hormati, meski banyak orang-orang yang memandang sinis 3 tauhid ini, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, tapi pandangan sinis itu insya Allah murni kedengkian. Secara ilmiah mereka tidak bisa membatalkan ketiga tauhid ini. Paling-paling mereka bisa membatalkan kalimat 3. Tauhid 3 macam, 3-nya yang bisa mereka bantah. Tapi bisakah membantah al-uluhiyahnya? Enggak. Bisakah mereka membantah rububiyahnya? Tidak. Bisakah kalian membantah asma wa sifatnya? Tidak. Mereka hanya mempersoalkan penyebutan 3. Adapun ketiga-tiganya mereka nggak persoalkan. Misalnya, kalau mereka mengingkari uluhiyah, itu kufur. Kalau mereka mengingkari rububiyah, itu pun kufur. Nah, kalau mereka mengingkari asma wa sifat, itu pun kufur. Jadi tidak mungkin mengingkari 3 hal ini. Cuman mereka hanya mengingkari penyebutan 3-nya. Maka saya katakan antagonisme mereka terhadap penyebutan angka 3 ini tidak ilmiah, tetapi murni dari kedengkian. Maka dalam salah satu dialog saya sebutkan kepada kawan-kawan, sudah kalau kalian tidak mau angka 3-nya, buang saja angka 3-nya. Yang penting kalian terima uluhiyahnya,
rububiyahnya, asma wa sifatnya kalian terima. Cuman masalahnya kalau kalian terima ketiga hal ini dan kalian tidak mau menyebutkan tiga, itu kalau bahasa anak-anak namanya ngeyel. Sama aja misalnya, saya punya jari itu 1, 2, 3, 4, 5, tapi jangan sebutkan 5. Sama aja. Anda setuju uluhiyahnya, Anda pun pasti setuju rububiyahnya, Anda pun pasti setuju dengan asma wa sifatnya, tapi Anda nggak mau menyebutkan ini 3, padahal 3. Nah, lalu mereka mengatakan tauhid uluhiyah itu tujuannya adalah untuk mengkafirkan orang yang masih berziarah ke makam-makam. Uluhiyah itu tujuannya adalah untuk mengkafirkan orang yang masih beristighosah kepada selain Allah gitu. Maka kata mereka tauhid uluhiyah ini bagus. Tidak bagusnya karena tujuannya adalah untuk mengkafirkan. Nah, tapi berkepala dingin sajalah, nggak usah kita berlebihan gitu kan. Orang yang beristighosah kepada selain Allah, ya mereka berdoa dan minta tolong kepada selain Allah, itu hukumnya apa? Syirik besar atau syirik kecil? Nah, jadi maksudnya adalah kawan-kawan kita itu mengatakan apa sih tujuannya orang-orang yang mengaku salafi ini menyebutkan tauhid uluhiyah? Maksudnya adalah untuk mengkafirkan orang yang istighosah, mengkafirkan orang yang bertawassul. Dirinci saja, Anda rinci saja, istighosah kepada Allah itu menghukumnya apa? Ataupun bertawassul kepada selain Allah itu kan ada rinciannya juga. Tawassul ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan ini pun ada 2 tingkatan. Ada tawassul yang dilarang sekedar haram, ada yang tawassul dilarang karena memang kufur, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Anda lihat dalam ayat 2 atau ayat 3 surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami beribadah kepada berhala ini hanya sekedar tawassul kepada Allah. Lalu Allah mengkafirkan mereka dengan tawassul seperti itu. Jadi jamaah sekalian, percayalah ketegangan yang terjadi di lapangan murni kedengkian. Kalau pihak lain dengki, ya bisa difahami karena ada eksistensi mereka yang mungkin terganggu. Yang tidak boleh terjadi kita pun dengki dengan mereka. Nah, karena dengki ini jamaah sekalian dari kedua belah pihak. Kadang-kadang dengki itu datang dari kita, kadang-kadang dengki itu datang dari mereka. Ciri khasnya gampang. Dengarkan kata-katanya. Kata-kata dengki itu berbeda dengan kata-kata yang ilmiah. Sekali lagi, kata-kata dari kedengkian sangat berbeda dengan kata-kata dari ilmu. Jadi kadang-kadang kita pun menyalahkan pihak lain dengan bahasa yang gak ilmiah. Ala kulli hal jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita belajar dengan lebih mendalam lagi. Kita belajar lebih dewasa lagi. Alhamdulillah kita diberi Allah kebenaran, dipilih Allah untuk memiliki akidah yang benar ini. Tugas kita sekarang adalah sedewasa mungkin menampilkan akidah ini keluar. Jadi kalau mereka misalnya menohok dengan kata-kata yang tajam, biarkan itu mereka dan kita nggak boleh. Nggak boleh kejahatan orang memancing kita untuk ikut jahat. Karena konsepnya begini, kita ini orang merdeka. Orang merdeka itu tidak bisa didikte orang lain. Itulah orang merdeka. Nah, ketika orang lain jahat dan ternyata Anda terpancing jahat, di titik itu Anda telah terdikte oleh mereka. Kalau Anda orang yang merdeka,
orang yang bebas, sejahat apapun mereka, seharusnya itu tidak mendikte Anda menjadi Anda lebih membuat Anda menjadi jahat juga. Sudah, alhamdulillah kita tahu kebaikan, kita tahu kebenaran, udah kokohlah di atas kebaikan dan kebenaran itu. Dan jangan sampai Anda terdikte dengan sikap orang lain sehingga Anda terjebak dengan sikap yang hampir sama. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi tolok ukur pertama lurusnya akidah seseorang adalah lurusnya tauhid. Sekali lagi saya katakan, akidah ini memiliki banyak cabang-cabang, tapi cabang terpenting dalam akidah adalah tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa fi masailil i'tiqad, seseorang dinamakan berakidah lurus apabila dalam segala poin-poin tauhid, keyakinan-keyakinan akidahnya sesuai dengan kaum salafus saleh. Misalnya keimanannya tentang Allah, keimanannya terhadap malaikat, rukun iman yang 6, termasuk bagaimana mendefinisikan iman. Ini semuanya adalah persoalan-persoalan akidah. Baik jemaah sekalian, inilah syarat dakwah kaum salafus saleh yang pertama, yaitu dakwah tersebut dibangun di atas akidah yang lurus. Dan akidah yang lurus ini memiliki cabang-cabang yang banyak, dan cabang tertinggi dalam akidah adalah tauhid dengan ketiga macamnya. Baik, yang kedua, salamatul manhaj. Syarat dakwah yang ketiga adalah memiliki manhaj yang lurus. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Di sini beliau mengatakan yang dimaksud dengan manhaj adalah fahmul kitab was sunnati ala dawi ma assaluhu min usul wa ma qa'aduhu min qawaid. Yang dimaksud dengan bermanhaj lurus yaitu memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan kaedah yang ditetapkan oleh kaum salafus saleh. Ada kaedahnya, ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini dalil dan akan menghasilkan kebenaran, tetapi dengan kaedah yang benar. Adapun Al-Quran dan Sunnah digali dengan kaedah yang salah, maka dia tidak akan menghasilkan kebenaran. Saya kira kalau Anda lihat orang-orang liberal di negara ini, mereka pun memaksakan banyak dalil untuk hawa nafsu mereka. Nah, mungkin kita berpikir bagaimana mungkin ada dalil yang bisa mendukung hawa nafsu mereka? Jawabannya karena mereka menggunakan menggunakan kaedah yang salah. Nah, mungkin antum masih ingat di antara kaedah terpenting yang dilanggar oleh orang-orang sesat adalah kaedah bahasa Arab. Dalam penelitian Imam Syatibi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa sepertiga atau seperempat kesesatan itu terjadi dari kekeliruan berbahasa Arab. Dari kekeliruan dalam berbahasa Arab. Saya kasih antum contoh yang sangat mudah. Kullu bid'atin dhalalah, apa artinya? Kullu artinya setiap. Anda pergi ke kamus manapun dalam bahasa Arab, kullu itu artinya setiap. Lalu mereka mengubah makna kullu dengan ba'd. Sebagian bid'ah itu bukan setiap bid'ah, tetapi sebagian bid'ah itu adalah sesat. Nah, kesesatan di sini kesesatan dalam berbahasa Arab.
Kullu dalam bahasa Arab mereka ubah dengan makna yang bukan kullu, yaitu ba'du. Nah, kalau antum lihat takwil dalam asma wa sifat, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Seandainya mereka memahami ayat ini persis seperti bahasa Arab, selesai urusan. Tetapi mereka menyimpangkan makna bahasa di sini. Sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, sepertiga atau seperempat penyebab kesesatan itu kata Imam Syatibi adalah karena kekeliruan berbahasa Arab. Ini nomor satu. Lalu yang kedua, kekeliruan dalam berbahasa Arab adalah karena tidak memahami maqasidus syariah atau kaidah. Ini penyebab yang kedua. Lalu penyebab yang ketiga, kesesatan dalam memahami dalil adalah husnudzan birra'i. Merasa pintar. Terlalu husnudzan dengan pikiran sendiri. Artinya merasa pintar di sini. Lalu yang keempat adalah ittiba'ul hawa. Karena mencari dunia, nyari setoran. Nah, kata Imam Syatibi rahimahullah, inilah 4 faktor dibalik semua kesesatan. Saya ulangi, 1/4 kesesatan itu karena kekeliruan dalam memahami bahasa Arab. Lalu kemudian yang kedua, kesesatan yang kedua penyebabnya adalah karena al-jahlu bi maqasidis syariah. Tidak memahami maqasid ataupun tujuan syariat. Nah, maka orang-orang Khawarij, ayat-ayat untuk kafir mereka gunakan untuk orang Islam. Karena mereka enggak memahami maqasidus syariah. Ini nomor 2, maqasidus syariah artinya adalah tujuan syariat. Tujuan syariat ini atau yang dinamakan maqasidus syariah, ilmu yang sangat agung dalam agama ini. Semua orang yang memahami dalil berbeda dengan maqasid atau tujuan dari dalil itu pemahaman yang salah. Kan ketika Allah dan Rasulullah mengatakan dan menyebutkan sesuatu kan ada tujuannya. Tujuan dalil itu dinamakan maqasidus syariah. Nah, kalau saya memahami satu dalil berbeda dengan tujuan dalil itu, pemahaman saya ini pemahaman yang salah. Baik. Mau contoh enggak? Nabi SAW memerintahkan bayarlah zakat fitrah. Dan beliau mengatakan bayarlah zakat fitrah 1 sa' dari tarmar, 1 sa' dari gandum, bla 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 bla. Di ujung hadis Nabi bersabda aghnuhum anis su'ali hadzal yaum, berikan kecukupan kepada fakir miskin agar hari ini mereka tidak meminta-minta. Baik, saya ulangi, berikanlah zakat fitrah 1 sa' dari gandum, 1 sa' dari korma, bla 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 bla. Di ujung beliau mengatakan berikan kecukupan pada fakir miskin agar hari ini tidak lagi ada yang meminta-minta. Maqasidus syariah, tujuan dari zakat fitrah menurut antum apa? Apa tujuannya? Memberi mereka kecukupan sehingga tidak ada yang meminta. Oke, ini tujuannya. Kalau saya berzakat fitrah dengan uang, nah, menurut antum boleh atau tidak? Kalau antum lihat bahwa Nabi mengatakan zakat fitrah dari korma, zakat fitrah dari gandum dan lain-lain, kalau antum lihat kormanya, antum lihat gandumnya, dengan uang nggak sah. Tapi kalau antum lihat zakat uang ini dikembalikan kepada tujuan dari zakat fitrah itu sendiri, ternyata zakat fitrah dengan uang itu cocok dengan tujuan zakat fitrah.
cocok dengan maqasidu syariah. Nah, oleh sebab itu ketika Anda mengatakan tidak sah zakat fitrah dengan uang, Anda keliru. Anda katakan tidak sah, padahal zakat fitrah dengan uang itu cocok dengan maqasidus syariah, cocok dengan tujuan syariat. Tujuan syariat dari zakat fitrah memberi orang fakir miskin kecukupan sehingga tidak ada yang meminta-minta. Itu tujuan. Ternyata uang ini menutupi tujuan itu. Sehingga kalau Anda berzakat fitrah dengan uang sesuai dengan tujuan zakat fitrah, tidak bisa disalahkan. Sehingga kalau ada yang menyalahkan hal ini, Anda menyalahkan ini, berarti Anda tidak mengembalikan masalah kepada maqasidu syariah. Ya, kalau Anda mau keluar dari perbedaan pendapat, keluarkan saja pakai beras. Iya, pakai zakat fitrah dengan beras, Anda selamat dari perbedaan pendapat. Kalau Anda tanya saya, keluarkan saja dengan beras. Cuman masalahnya adalah ketika ada yang berzakat fitrah dengan uang dan Anda seorang DKM, saya nggak terima kalau uang, karena zakat fitrah dengan uang tidak sah. Kata-kata tidak sah ini yang kita ingin luruskan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang terbaik satu, dan yang kedua sah atau tidak sah. Kalau Anda zakat fitrah dengan beras, itu yang terbaik. Anda telah keluar dari perbedaan pendapat. Itu masalah yang terbaik. Tapi masalah zakat fitrah dengan uang sah atau tidak sah, ini judulnya beda lagi. Kalau Anda katakan tidak sah, berarti Anda tidak melihat maqasid, tujuan dari zakat fitrah itu. Nah, bagi saya sendiri, saya melihat maqasid atau tujuan zakat fitrah adalah memberi kecukupan kepada fakir miskin, dan ternyata uang bisa memberikan mereka kecukupan itu. Nah, baik. Jadi penyebab kesesatan yang kedua adalah penyebab yang kedua adalah al-jahlu bil maqasid. Tidak memahami tujuan dari dalil. Contohnya adalah orang-orang Khawarij. Ada dalil-dalil kafir, tapi dalil-dalil kafir ini justru digunakan untuk orang Islam. Kalian tidak memahami tujuan. Ini dalil untuk orang kafir, ternyata yang dihantam orang Islam. Ini namanya al-jahlu bil maqasid, tidak memahami tujuan. Penyebab kesesatan ketiga dalam memahami dalil, husnudzan bir ra'i. Merasa pintar, berhusnudzan dengan pendapat sendiri. Walaupun Anda punya gelar akademis yang banyak, ya, mungkin enggak sekedar doktor, Anda juga profesor. Betapapun akademis Anda sangat tinggi, jangan terlalu husnuzon dengan fikiran Anda, dengan akademis dan kepintaran Anda. Anda perlu merujuk, melihat, membaca keterangan orang-orang terdahulu. Ya. Maka orang-orang yang terlalu husnuzan dengan pendapat sendiri, alias orang-orang yang merasa pintar, biasanya akan memunculkan pendapat-pendapat aneh. Kenapa? Karena dia tidak mau merujuk dengan pendapat orang-orang sebelumnya, yaitu para ulama. Maka penyebab kesesatan ketiga memahami dalil, tidak merujuk kepada pendapat para ulama, terlalu husnuzan dengan fikiran sendiri. Lalu penyebab kesesatan yang keempat adalah ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa artinya adalah hawa nafsu alias dunia. Ya, karena ingin dapat uang, karena ingin populer, atau karena ingin jabatan. Di zaman media sosial ini, Anda kalau melawan mainstream, Anda nggak bakal populer. Kalau Anda ingin populer, ikuti mainstream.
Maka penyebab sesat yang keempat kata beliau adalah ittiba'ul hawa, memperturut hawa nafsu. Artinya mencari-cari dunia. Ya, apakah dunia dalam bentuk popularitas, dalam bentuk uang, dalam bentuk jabatan dan lain-lain. Nah, jadi kembali kepada pembicaraan kita bahwa memahami bahasa Arab satu kemutlakan dalam berdakwah. Karena dakwah ini mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak paham bahasa Arab, bagaimana bisa menggali Al-Quran dan hadis? Baik. Maka di sini beliau mengatakan, seseorang dinamakan memiliki manhaj yang lurus apabila ia memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan kaedah. Kalau Anda nggak paham bahasa Arab, berarti Anda nggak ngerti kaedah. Itu 100%, karena semua kaedah itu menggunakan bahasa Arab. Tidak ada kaedah menggunakan bahasa Indonesia. Semua kaedah itu menggunakan bahasa Arab. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, ini yang dimaksud dengan manhaj yang lurus. Manhaj yang lurus artinya memahami dalil sesuai kaedah. Sesuai kaedah. Dan jangan pula guru kita dinamakan kaedah. Memahami kaedah seperti guru saya, oh itu taklid namanya. Itu bukan manhaj. Manhaj itu memahami dalil sesuai dengan kaedah. Kaedah itu disepakati oleh para ulama-ulama tafsir, muncullah kaedah tafsir. Ya. Lalu disepakati oleh ulama-ulama usul fikih, maka muncullah kaedah-kaedah hukum, qawaidul istinbat, qawaidul ahkam. Nah, jadi orang yang nggak bisa berbahasa Arab 100% nggak ngerti kaedah. Kalau nggak ngerti kaedah, maka Anda tidak punya pegangan yang kokoh secara ilmiah untuk bisa menggali pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, itu syarat yang kedua dalam dakwah salafus saleh, yaitu memiliki manhaj yang lurus. Yang dimaksud manhaj adalah menggali dalil sesuai dengan kaedah. Kalau Anda punya kaedah dan Anda fahami dalil dengan kaedah itu yang dinamakan dengan manhaj. Jadi manhaj itu bukan nama orang. Manhaj itu pun bukan nama guru. Guru-guru diadili dengan manhaj, tapi manhaj itu tidak diadili dengan guru-guru. Guru-guru kita nih, baik atau tidak, salah atau tidak salah, itu diadili dengan manhaj. Tapi manhaj ini tidak diadili dengan guru-guru. Misalnya kaedahnya begini, oh itu menyimpang dari guru saya, menyimpang dari ustadz saya, itu Anda salah. Kaedah itu tidak diadili dengan guru, tapi guru itu yang diadili dengan kaedah. Karena kaedah itu kesepakatan ulama, nggak mungkin salah. Nah, tapi kalau guru Anda diadili dengan kaedah, iya, karena guru Anda mungkin salah. Nah, di kalangan kawan-kawan kita masih ada satu pemahaman bahwa manhaj itu adalah nama tertentu.